Gunung Langgeran atau Gunung Api Purba Ngelanggeran adalah sebuah gunung yang berlokasi di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Jarak Gunung Langgeran hanya 1 jam dari kota Yogyakarta atau 30 menit dari kota Wonosari. Tiket masuk di sini juga cukup terjangkau dan bervariasi. Jika siang sebesar Rp15.000 dan malam Rp20.000. Fasilitas di sini juga cukup memadai. Toilet, warung makanan, serta musola turut menyertai wisata ini. Kali ini saya sendiri akan melakukan pendakian pemula di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya jika bertanya terlebih dahulu kepada pengurus wisata apa saja yang harus perlu dihindari. Ya, dan kali ini saya sudah sampai di wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan di sini saya di rumah sekitar jam 1,5 jam lebih sedikit karena di perjalanan ada macet. Gunung Api Purba Ngelanggeran sangat pas buat kalian yang ingin mendaki gunung tapi belum pernah sekalipun mendaki, karena gunung ini memiliki trek yang cukup buat pemula. Kali ini saya datang sendirian dan saya datang saat kerja, jadi di sini tempatnya sepi. Dan katanya tadi untuk pendakian di Gunung Api Purba Ngelanggeran kurang lebih sekitar 1 jam lebih sedikit untuk menuju sampai puncaknya. Dan katanya juga dulu sempat ada lebah. Kalau di Jawa itu namanya lebah gong, tawon gong yang besar itu. Dan apabila ditablek, kalau bahasa Jawanya, nanti teman-temannya ikut nyerang. Tapi saya nggak tahu nanti, moga-moga aja sudah nggak ada sarang lebahnya. Dan tadi ada satu wisatawan juga yang sudah naik. Tuh ada perempuan tadi. Oke, kita lihat aja perjalanannya di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Aktivitas warga masih terdengar ketika baru berada di bibir pendakian. Dan karena Gunung Api Purba Ngelanggeran ialah gunung yang aktif dan kini sudah mati puluhan juta tahun yang lalu, kini sisa bebatuan bercacar di mana-mana. Ternyata di sini ada semacam ukiran batu berbentuk dinosaurus. Nggak tahu ini ukiran manusia atau sudah dari dulunya. Tapi kalau dilihat-lihat sih seperti ukiran manusia, dibentuk jadi macam dinosaurus, jadi seperti nuansa zaman dulu. Oke, kita lanjut perjalanannya. Ketinggian Gunung Langgeran adalah sekitar kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, dengan luas kawasan pegunungan mencapai kurang lebih 48 hektar. Dan di sini tuh juga terdapat sebuah camping ground ya. Dan camping groundnya berbentuk seperti ini. Di sini banyak pohon mangga. Seperti itu camping groundnya tempatnya. Dengan nuansa alam benar-benar asri. Walaupun ini tempatnya nggak jauh dari pemukiman warga. Dan saat ini memasuki musim penghujan, jadi syukur di sini ada semacam gazebo untuk berteduh. Jadi nggak terlalu khawatir jika kehujanan.
Dan di atas itu nanti nggak ada warung makanan dan kalian harus menyiapkan bekal dari bawah. Kalau masih pagi masih banyak juga warung-warung yang jual. Dan kebetulan saya tadi belum sarapan pagi, jadi saya tadi membeli makanan biar kuat untuk mendaki. Oke, lanjut. Sejarah Gunung Langgeran, sebutan gunung api purba yang disematkan kepada Gunung Langgeran bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan penelitian para ahli geologi, Gunung Langgeran sekitar 60 juta tahun yang lalu memang merupakan gunung berapi aktif. Hanya saja Gunung Langgeran jutaan tahun lalu terbentuk dari gunung api dasar laut yang kemudian terangkat menjadi daratan. Hal ini dibuktikan dari strukturnya yang didominasi oleh batuan kapur yang terlihat sebagai bebatuan besar yang menjulang tinggi. Hari mulai mendung. Kalau di bawah sih masih ada gazebo, tapi nggak tahu kalau di atas sana apakah masih ada apa enggak. Melewati jalur bebatuan. Gunung api Purbang Langgeran berada di ketinggian kurang lebih 700 mgpl. Dan untuk jalurnya di sini sudah pas banget buat pendaki pemula. Jadi buat kalian jika ingin mendaki, untuk sekedar belajar mendaki, perlu mencoba trek di Gunung api Purbang Langgeran. Walaupun treknya tidak terlalu sulit, tapi di sini juga cukup menguras tenaga. Nama Langgeran disebut terkait dengan sebuah legenda yang dipercaya oleh penduduk setempat. Adapun asal nama Gunung Langgeran berasal dari istilah dalam bahasa Jawa yaitu ngelanggar yang mempunyai arti melanggar. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu gunung ini adalah tempat menghukum warga desa yang ceroboh merusak wayang milik seorang dalang. Semula dalang tersebut datang karena diundang oleh warga desa untuk menghibur dalam pesta syukuran. Namun warga justru dengan ceroboh mencoba merusak wayang milik sang dalang dan membuatnya murka. Oleh sang dalang, warga desa yang merusak wayang miliknya dikutuk menjadi wayang dan dibuang di Gunung Langgeran. Kalau dari papan penunjuk arahnya di sini sebentar lagi pos 1 dan memasuki lorong sumpitan. Ya, memasuki lorong sumpitan. Seperti apa lorong sumpitan? Ayo simak terus. Ternyata lorong sumpitan itu seperti ini tempatnya. Kalian bisa lihat tadi ada wisatawan lain yang memang sangat sempit, hanya bisa dilalui oleh satu orang saja. Dan benar-benar diapit oleh batu besar. Dan di sana terlihat ada sebuah batu yang mau jatuh. Memang benar-benar pasti ini buat pemula.
sudah mendekati pos 1. Ini juga sudah lumayan tinggi tempatnya dan bisa menyaksikan pemukiman warga dari atas bebatuan ini. Dan untuk perjalanan kurang lebih 15 menit ini ya memang cukup menguras tenaga, khususnya buat pemula seperti saya. Yang terpenting mudah-mudahan nggak hujan agar treknya juga nggak licin. Oke, semangat. Dan lebih baik kalian jika mau kesini membawa obat nyamuk oles, karena di sini banyak terdapat nyamuk, apalagi memasuki musim hujan. Hati merasa lega ketika telah mencapai pos 1 yang dinamai dengan Gunung Bagong. Dari sini saya bisa beristirahat bersantai sejenak menikmati indahnya pedesaan Gunung Kidul dari atas. Namun perlu diwaspadai, di sini juga terdapat beberapa monyet. Kali ini saya sudah sampai di Gunung Bagong tadi tempatnya. Dan di sini memang saya melihat view yang sangat bagus banget. Pemukiman, terasiring, persawahan warga dan juga lalu lintas warga terlihat dari sini. Mungkin yang terlihat dari perjalanan saya tadi mungkin tempat ini mungkin. Karena saya juga tadi melewati jalur itu. Itu jalur yang saya lalui tadi. Dan cuacanya cukup mendung. Mudah-mudahan aja nggak hujan lagi. Kalau gerimis dikit ya nggak apa-apa. Hujan, ada semacam lebah ternyata. Masih ada lebah. Dan saya harus menjauhinya karena bahaya. Memang ya di sini memang banyak lebah, nggak di pepohonan dan juga di sudut-sudut bebatuan ini. Tapi harus ekstra hati-hati sambil melihat, karena juga jadi keinget omongan tadi warga sekitar harus hati-hati terhadap lebah di sini, karena jika yang satu tersakiti, yang lainnya juga akan mengejar. Luar biasa pemandangannya. Dan akhirnya setelah puas saya menikmati di pos 1 ini. Gak tahu tadi pos 1 atau apa tadi namanya. Yang jelas setelah puas menikmati di tempat ini, saya akan berlanjut ke puncak Melanggeran yang jaraknya kurang lebih tadi katanya menempuh waktu 1 jam. Oke, seperti apa? Nikmati saja perjalanan ini. Dan di sini terdapat jalur turun satu arah dan juga jalur puncak satu arah. Kalau mau menuju ke puncak berarti menuju arah ke sana. Oke, kalau untuk turun arahnya ke sana. Oke. Di sini banyak pohon bambu rindang. Jalur pendakian Gunung Api Purbang Langgeran itu memang sangat unik ya dan mengasihkan. Di sini terdapat lorong sumpitan lagi. Dan di sini tuh tempatnya itu semakin sempit saja. Jadi satu orang pun sulit untuk masuk. Mantap. Tapi kita coba saja.
sempit. Dan untuk kalian jika mau kesini melewati jalur ini harus hati-hati, karena tadi seperti yang ada di video ada kelabang kaki 1000 besar banget, dan jalurnya memang benar-benar sangat sempit sekali, diapit oleh bebatuan besar sampai gelap muka saya nggak kelihatan. Nggak kebayang kalau seolah-olah batu ini hidup dan mengapit. Nggak kebayang banget. Harus hati-hati, apalagi kalau takutnya nanti ada binatang yang nggak bisa terlihat. Ya, sebentar lagi. Ya, dan jalurnya itu tadi seperti itu, memang sangat sempit sekali, dan di sana semakin mendung. Harus cepat-cepat. Di sini ada trek menaiki. Nah, ini kalau hujan bahaya, bisa licin, bisa kepleset juga. Sekarang sudah berada di sumber mata air Comberan. Kalau Comberan itu maknanya dalam bahasa Jawa itu artinya seperti air got. Mungkin sepengetahuan saya dinamakan sumber mata air Comberan karena air yang jatuh dari langit dan turun di bebatuan ini itu kotor seperti air got. Ya, itu sepengetahuan saya sih. Udah separuh perjalanan. Semangat. Luar biasa, menguras tenaga. Masih lumayan jauh sih. Olahraga pagi yang sangat seperti lari pagi, padahal sudah jalan santai, tapi Jangan lupa ketika melakukan pendakian apalagi sendirian, pastikan tubuh kalian terkendalikan dan tercukupkan isi tenaganya. Karena kini sudah berada di alam dan harus sebisa mungkin mengendalikan diri. Dan ketika kita bertamu di alam, hendaklah menyimpan kembali sampah yang kita bawa dari bawah. Jadi di sini juga ada tempat sakralnya juga, sumber mata air Comberan. Dan perempuan haid dilarang masuk. Dan di sini juga ada anak panah menuju ke sana. Coba saya telusuri tempat sana dulu.
kondisi nggak memungkinkan, nyamuk banyak banget. Nanti saya menuju puncak saja, nggak jadi menuju ke tempat yang sumber mata air yang sakral tadi. Takut terjadi sesuatu hal, soalnya nggak bawa teman, beresiko. Ya, masih 500 meter lagi. Dan di sepanjang perjalanan 500 ini memang terdapat suara lebah-lebah. Memang masih ada lebah di sini dan harus segera bergegas. Takut nanti dikeroyok. Akhirnya udah sampai di puncak Gunung Api Purbalanggaran yang tingginya kurang lebih sekitar 700 mdpl. Rendah tapi melelahkan. Kalau buat senior ini mah gampang, tapi kalau buat pemula mah ngos-ngosan. Dan di sana juga terlihat ada embung Langgeran. Bisa lihat nggak? Ada sebuah embung Langgeran. Di sana juga tempat wisata. Dan dari sini terlihat pegunungan api yang sudah mati puluhan juta tahun yang lalu. Kalian bisa lihat. Dan seperti inilah bongkahan-bongkahan batu. Memang sangat luar biasa. Itulah perjalanan saya di pendakian wisata Gunung Api Purbalanggaran. Gunung Api Purbalanggaran mengajarkan kita tentang apa artinya sebuah perjuangan yang tidak mengkhianati hasil, dan menikmati setiap apa yang kita perjuangkan ialah suatu tindakan tepat untuk meraih apa yang kita harapkan. Masih banyak tempat alam yang indah yang harus kalian ketahui, dan saya di sini memberikan sebuah pengalaman saya mengunjungi beberapa wisata alam. Maka dari itu nantikan perjalanan saya berikutnya.